yes. Yeshua perisai hidupku. Yeshua jagoan hidupku. Waktu dalam kebersamaan kita masih ada pembahasan kita mengenai tadi ya, bahwasannya Bang Janter ada pertanyaan ya. Iya boleh. Apa ada di Alkitab sifat wanita yang memang benar-benar, kalau boleh saya katakan, dikehendaki oleh Elohim ya, yang benar-benar menolong suaminya, yang bijak tentunya walaupun suaminya salah, tetapi dia bijak dalam menanggapi sesuatunya. Ada ya, ada banyak sifat-sifat yang kita tahu di sini. Salah satunya Abigail ya. Iya. Tapi selain itu ada juga Bang Herbert, ada siapa itu, Elkana ya, ibunya Samuel. Hana. Oh Hana ya. Elkana suaminya ya. Oh ya, Hana ibunya Samuel, Ruth ya, Iya, Ruth, yang bos. Naomi, dan masih banyak wanita-wanita yang dikatakan dalam Alkitab, bahkan dalam silsilah keturunan sampai ke juru selamat kita ada. Ya, tapi khusus pembahasan kita kali ini Bang Herbert, saya mau dari Abigail ya. Dari 1 Samuel 25 saya bacakan Bang Herbert, dikatakan begini. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dan ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu ialah Nabal. Nama istrinya ialah Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb ya. Jadi gini, ini ceritanya sampai selanjutnya. Pada suatu ketika kan yang bisa dibilang memegang daerah itu adalah Daud ya. Nah, Daud mendengar tentang si pemegang perusahaan ini ya. Padahal bisa dikatakan Daud telah mengamankan perusahaannya. Lalu Daud minta sesuatu lah dari dia. Tapi pemilik perusahaan ini atau istri dari Abigail ini menolak untuk memberikan sesuatu kepada Daud. Nah, dengan demikian Daud marah ya, lalu mencoba ingin membunuh suaminya tadi ya, yang siapa namanya tadi? Nabal ya. Lalu Daud mencoba membunuh Nabal karena permintaannya tidak dipenuhi. Nah, ketika istrinya mendengar bahwa Daud ingin membunuh Nabal, nah lalu istrinya ini Abigail mencoba memadamkan amarah dari Daud ya, sehingga dia membawa makanan, mempersembahkan sesuatu kepada raja ya, membuat hati raja luluh, Ngambil hati ya. ya ngambil hati. Nah, ini juga yang menjadi pedoman atau yang mau kita contoh dalam kehidupan belakangan ini Bang Herbert. Wanita itu harus bijak dalam menyikapi segala sesuatu ya. Contohnya seperti Abigail tadi, dia bijak menyikapi kemarahan raja ya, menyikapi kemarahan orang, bukan malah ikut berpartisipasi dalam penggosipan ya. Misalnya kan tadi kan anak buah Daud datang kepada Nabal, lalu Nabal berkata, siapa rupanya dia, aku nggak kenal dia. Nah, istrinya tidak ikut berkata, iya emang dia siapa, kita nggak kenal, dia kan nggak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Dia nggak seperti itu. Tapi istrinya justru jadi bisa dikatakan penengah lah dalam keluarga Nabal dan Daud ya. Nah, yang mau kita contoh dari Abigail ini adalah wanita itu harus bijak ya, harus jadi penengah ya. Sekali-sekali wanita jangan membawa perasaannya, Atau mungkin membawa perasaan suaminya kali ya. iya kan gini, kalau seandainya saya yakin di sini Abigail tidak menggunakan perasaan kewanitaannya. Artinya gini, kalau seandainya wanita biasa ini mendengar orang, ya kan, istri yang mendengar orang ingin membunuh suaminya, pasti dong akan menyalahkan orang tersebut. Iya. Ya,
Tapi justru di sini Abigail tidak menyalahkan orang yang ingin membunuh suaminya, ya, tapi mungkin menyelidikinya dan melihat atau mungkin mengetahui kelakuan suaminya, ya, sehingga disinilah peran istri itu sangat berfungsi, ya. Di sini peran Abigail ya sangat. Bayangkan kalau seandainya Abigail tidak datang, kita nggak tahu. Ya, Napas dari dibunuh lah ya. Ya, napas dari Nabal akan dibunuh, gitu ya. Jadi sangat menarik nih memang sahabat suara hati dimanapun berada. Mm-hmm. Kita bisa belajar dari kisah Abigail ya. Iya. Boleh dibaca di 1 Samuel yang kedua ya. 1 Samuel 25. 25 maksud saya, ayatnya yang kedua sampai ayatnya Banyak yang, ini ayatnya. sampai ayat ke-44. Jadi kisah ini boleh menginspirasi para wanita yang saat ini sedang mendengarkan, dan juga para pria juga nih sahabat suara hati. Walaupun fokus kita pembahasan di hari ini mengenai wanita, namun bagaimana supaya bijak di dalam melakukan segala sesuatunya. Ya, menyikapi rumah tangga lah. Karena Bang Herbert, sebenarnya pria itu memang sih dalam pembahasan kita tidak ada derajat yang lebih tinggi antara wanita dan pria. Tapi harus kita ketahui, di dalam rumah tangga itu yang menjadi imam adalah pria. Imam artinya bukan imam harus imam seperti yang kita ketahui membawa doa atau apa segala macam, enggak, tapi menuntun arah keluarga itu kepada Tuhan. Ya, jadi fungsi dari pria di sini, kita nih sebagai pria, kita harus menuntun keluarga kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus tegas. Jangan seperti raja tadi. Raja siapa itu namanya? Nabal ya. Raja Ahab. Raja Ahab yang DKI, yang di bawah ketiak istri dari Izebel, ya. Saya yakin kalau sudah seperti itu, hilang sudah otoritas suami. Ya, kalau sudah di bawah ketiak istri kan tidak berkuasa lagi. Suara dari si suami tidak didengarkan lagi. Atau kalau misalnya gini, si istri sudah berkuasa atas suami. Kalau suami ngajak, "Mah, ayo kita ke gereja." Kau aja sendiri ke gereja. Udahlah, ke gereja juga percuma, nggak ada gunanya, misalnya gitu ya. Dan istri menjadi yang berkuasa dalam rumah tersebut. Nah, itu tidak boleh, Bang Herbert. Saya rasa kalau dalam rumah tangga itu, si pria yang menjadi imam harus tetap dialah yang mengambil keputusan. Kritik dan saran boleh, tapi keputusan tetap di tangan suami. Ya, tetap di tangan suami dan juga harus dibicarakan gitu, Bang Herbert. Didiskusikan itu tadi, Ya, didiskusikan bagaimana komunikasi 100%. Dan ada juga mungkin kalau istri bijak ya, wanita yang bijak itu seperti Abigail, dia mengambil tindakan ya tanpa pengetahuan suaminya, dia langsung menemui boleh Raja Daud ya. Iya, tapi itu harus sesuai. Ya, mungkin saya yakin itu sudah rancangan Elohim lah bagi Abigail ya. Karena ini demi hidup dan mati. Ya, biar bagaimanapun namanya tindakan spontan lah ini ya, membawa segalanya kepada Raja Daud demi untuk nyawa suaminya gitu, Bang Herbert. Tapi saya yakin Abigail ini kalau dia melakukan seperti itu, saya rasa kalau dia tidak bersekutu dengan Tuhan, mustahil dia lakukan. Iya, bisa saja memang Bang Herbert, bisa saja dia lakukan itu, dan juga dia mungkin sudah kenal dengan Yahweh ya. Karena dari tindakan tersebut kita ketahui tindakan itu adalah tindakan yang mulia ya, dan juga dia mungkin kenal Raja Daud seperti apa. Mungkin dia tahu, oh, sifat Raja Daud ini baik begini. Dan juga dia, atau mungkin dia mengetahui itu kan terjadinya hal itu kan karena percekcokan Daud dengan Saul, ya kan? Nah, Daud lari dari pengejaran Saul, akhirnya Daud bersembunyilah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu dia datang kepada Nabal karena Nabal mempunyai perusahaan. Akhirnya terjadilah kejadian yang kita baca tadi, gitu, Bang Herbert. Mungkin karena Raja Daud juga sudah terbawa emosi atau mungkin sudah tergesa-gesa. Iya, karena kan gini, termasuk dialah yang mengamankan lokasi itu, gitu. Karena ada Raja Daud di situ, bisa dibilang amanlah lokasi itu, gitu, Bang Herbert.
Nanti akan kita lanjut lagi. Mungkin Bang Janter bisa kasih contoh lain. Ya, yang boleh. mungkin bisa menarik dan juga boleh diaplikasikan oleh pendengar setia dimanapun Boleh, berada. boleh. 2 lagu pujian lagi akan kita putarkan untuk menemani ruang dengar Anda. Ada dari Kriwan BC, Yasua Hidup Selamanya, dan